Jadi ketika kita dulu belajar waktu di GSO chapter 17 yang lalu kita bicara tentang investment. Di sana kita tuh membagi-bagi bagaimana cara kita mencatat itu sesuai dengan persentase kepemilikan saham perusahaan lain yang kita beli. Ketika kita membeli sahamnya perusahaan lain, itu kita mencatat adanya investasi dalam bentuk saham. Nah, pencatatan investasi itu ternyata sangat dipengaruhi dari berapa persen kepemilikan saham yang kita beli. Teman-teman tahu nggak artinya kepemilikan itu seperti apa? Contoh, saya PT ya, saya PT terbuka, kemudian saya hanya punya 100 lembar saham. Kalau misalnya teman-teman Asyari misalnya tadi cerita, Asyari beli saham saya 10 lembar. Nah, berarti Asyari memiliki perusahaan saya 10 dari 100 alias 10%-nya. Kalau Asyari beli 30 lembar, berarti memiliki 30 dari 130% perusahaan saya. Kalau Asyari beli 90 lembar, berarti 90 per 100 sama dengan Asyari memiliki 90% perusahaan saya. Nah, tadi sempat disinggung sama Asyari ya, di sana sudah ada kata-kata bagaimana kita bisa mengambil keputusan atau enggak. Nah, kalau kita punyanya kurang dari 20%, nama metode akuntansinya untuk mencatat fair value atau cost method. Itu nama metode pencatatan. Tapi kalau kalian tanya tujuan kepemilikannya, biasanya kalau kita punya sahamnya perusahaan lain kurang dari 20%, tujuan kita biasanya untuk diperdagangkan lagi. Diperdagangkan dalam jangka pendek. Jangka pendek di dunia akuntansi itu ukuran tolak ukurnya adalah 1 tahun. Jadi nggak sampai 1 tahun, biasanya kita lepas kalau harganya tinggi. Nanti kalau harganya pas rendah kita coba beli lagi, jual lagi. Kita ambil keuntungan dari sana. Biasanya itu tipikal investor di bawah 20%. Kemudian naik lagi ya range-nya. Ketika kita beli 20% tepat sampai 50% tepat, tujuan kita membeli saham perusahaan lain itu sudah bukan untuk coba-coba tadi, trading atau dagang tadi. Tapi biasanya kita ingin memberikan, nama kerennya dalam bahasa ekonomi itu significant influence. Kita ingin memberikan pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan tapi belum mengontrol ya. Pengaruh signifikan tapi belum bisa ngambil keputusan. Kita hanya ingin memberikan pengaruh, kita stay di perusahaan itu. Nah, biasanya orang-orang yang di equity method itu memilikinya tidak untuk dijual kurang dari 1 tahun. Pasti dia pegangnya itu lebih lama lah untuk jangka panjang investasinya. Di dunia akuntansi, istilah jangka panjang itu ya diwakili lebih dari 1 tahun. Nah, dulu kalian hanya dibatasi sampai di sini teman-teman. Bagaimana kalian mengenal kurang dari 20 sampai 20 pas, sampai 50% pas. Sekarang yang hari ini, teman-teman nanti pelan-pelan sama saya kita berpindah. Bagaimana kalau kepemilikannya di atas 50%? Ya, kalau kita ngomongin tentang voting, ya namanya kita pegang di atas 50%. Katakanlah kita pegang 51% aja. Berarti kan orang lain, pihak lain hanya 49. Jadi ketika voting pun apapun keputusan yang kita buat ya apa kata kita. Karena di atas 50% itu kita sudah bisa memberikan kontrol. Kita yang mengendalikan perusahaan itu. Nama metode pencatatannya yang akan kita bahas panjang sampai akhir semester ini, consolidation method ya. Itulah yang akan kita pelajari. Nah, ternyata harus paham dulu dasarnya supaya pelan-pelan semakin paham yang consolidation. Teman-teman coba review sama saya melalui beberapa soal singkat di sini ya. Coba diingat-ingat kembali bagaimana fair value atau cost method dan bedanya dengan equity method dulu. Berikut adalah transaksi terkait investasi pada saham yang dilakukan oleh PT ABC. Kita sebagai PT ABC membeli saham perusahaan lain yaitu PT XYZ. Kita beli 50.000 lembar pada harga 1.250.000. Apakah teman-teman di sini ada yang masih ingat jurnal apa ketika kita membeli atau menanamkan investasi saham pada perusahaan lain? Silakan sebut nama lalu jawab. Jangan takut salah ya. Kita belajar. Investasi cash. Ya, Asyari. Nah, bahasa Inggris. Investment in XYZ sama cash. Investment in perusahaan yang kita beli XYZ tuh guys. Bagus sekali. Nah, dulu kalau saya mengutip di Kieso, ini kalian belum kenal seperti ini, teman-teman boleh catat dengan share investment. Atau teman-teman boleh catat bahasa Inggrisnya investasi dalam saham itu equity investment.
Tapi kita geser istilah, saya setuju sekali dengan Asyari. Mulai hari ini dan seterusnya kita akan menyebut nama perusahaan tempat kita invest. Jadi kalau kita beli sahamnya Coca-Cola ya investment in Coca-Cola. Kalau kita beli sahamnya BCA ya investment in BCA. Kalau kita beli XYZ ya investment in XYZ. Harganya sudah tertera di soal tadi, 1.250.000. Nah, dengan soal yang sama, coba kita berasumsi, bagaimana kalau 50.000 lembar mewakili kepemilikan 10%, sama bagaimana jika 50.000 lembar yang kita beli itu memiliki 30%. Apakah ada perbedaan dalam catatan jurnal pembeliannya? Ternyata tidak ada. Jadi, entah belinya kurang atau 20-50% pas, mencatatnya investment in titik-titik tugas. Oke, terima kasih Asyari. Berikutnya, bagaimana kalau ada tentang penerimaan dividen dari perusahaan kita tadi nanam investasi? Apakah kalian bisa menjawab? Ada yang bisa menjawab? Jurnal untuk mencatat penerimaan dividen adalah? Saya, Bu. Silakan, Evelyn. Cash pada dividen income. Value atau kosmetik mencatat dividen itu sebagai pendapatan. Bisa kalian sebut dengan dividen revenue atau dividen income, itu sama-sama benar. Intinya dia senang, dia dapat pendapatan tambahan yaitu berupa dividen. Teman-teman masih ingat ya, kalau kita perusahaan cari modal dengan cara menerbitkan saham, datangkan investornya ngasih uang ke kita dengan cara kita jual saham ke dia, return imbal balik terima kasih kita untuk investor, return dari saham itu namanya dividen. Bagian dari laba yang kita sisihkan untuk dibagi ke investor. Oke. Nah, 2 per lembar saham yang dimiliki, kita belinya tadi 50.000 lembar, berarti 2 kali 50.000. Evelyn, apa bedanya kalau equity method? Kalau yang tadi beli jurnalnya sama, kalau yang untuk terima dividen beda. Apa jurnalnya? Cash pada investment in XYZ. Ya. Jadi cash to investment in XYZ. Ini bedanya. Kalau kalian punyanya agak banyak ya, 30% kan di antara 20 sampai 50. Ketika perusahaan tempat kalian investasi bagi dividen ke orang lain, kalian tuh ikut sedih. Makanya investasinya, asetnya ikut berkurang. 2 per lembar saham, 2 kali 50.000 lembar yang kita miliki. Oke, Evelyn plus dicatat oleh Asyari ya. Kalau yang memiliki cuma 10%, net income-nya dia nggak berhak, Bu. Jadi betul sekali. Kalau kita punyanya di bawah 20% ya. Perusahaan tempat kita berinvestasi itu mau bagi net income, laba, ya kita nggak boleh ikut-ikut, kita hanya orang kecil gitu ya, nggak berpengaruh. Nah, kalau yang punya 20-50% pas, ketika perusahaan tempat kita berinvestasi mengumumkan laba, kita ikut kecipratan, senang dapat laba. Begitu pula sebaliknya, karena kita punya pengaruh yang lumayan signifikan. Ketika perusahaan tempat kita investasi mengalami rugi, ya kita ikut sedih rugi juga. Nah, ini ikut senang. Berarti apa jurnalnya, Gianti? jurnalnya cash. Gimana? Debitnya cash, kemudian kreditnya? Kreditnya income from XYZ. Tinggal dibetulin sedikit. Ketika kita dapat laba, ternyata tidak masuk jadi uang. Nah, di sini tambahkan investasi. Senang investasinya bertambah, di sisi lain kita punya pendapatan dicatat income from XYZ. Kalau net income-nya 730.000, ternyata nggak boleh loh buat kita semua. 730.000 itu buat semuanya pemegang saham di XYZ. Kita hanya punya berapa persen? 30. 219. Jadi sesuai dengan kepemilikan kita hanya mencatat 730.000 kali 30%. Oke. Bagus, Gianti. Coba disimak yang terakhir, teman-teman. Bagaimana jika ada naik turunnya informasi harga pasar per lembar? Bagaimana? Ada yang bisa jawab? Gimana kalau ada informasi waktu kita beli harga pasar sahamnya berapa, terus sekarang jadi 30, gimana? Jadi kita hitung dulu harga pasar sahamnya yang saham kita beli sebelumnya. Jika harga pasar sahamnya kan 30, terus kita hitung biaya per lembarnya.
Berarti tadi kan kita punya saham 50.000, berarti 1.250.000 bagi sama 50.000. Ya, tadi waktu beli 1.250.000, kita dapatnya 50.000 lembar. Berarti per lembarnya 25. Sekarang harga pasarnya diketahui per lembarnya 30. Untung atau rugi kalau di pasaran saham kita semakin tinggi? Gain ya. Untuk ya. Nah, gainnya di akuntansi itu menarik. Nggak boleh nulis gain, tapi unrealized. Karena kalau kita nggak jual beneran sahamnya, ya ini cuma awang-awang gitu loh. Bukan gain yang sebenarnya bisa kita realisasi sahkan. Namanya unrealized gain. Akun untuk mencatat adanya unrealized gain adalah Fair value adjustment pada unrealized gain-nya sebesar 55. adjustment. Ini adalah suatu akun yang muncul ketika kalian belajar di Kieso. Ini anggap seperti investasi itu sendiri ya. Dia itu aset itu sendiri. Jadi kalau dia muncul di debit itu artinya senang investasinya naik juga. Investasinya aset bertambah di debit. Kemudian kreditnya ada unrealized. Holding. Holding gain boleh atau unrealized gain juga boleh. Senilai 5 per lembar, kita punya 50.000 lembar, berarti 50.000 kali 5. Itu untuk yang fair value atau cost method. Kalau untuk equity method, Jen? No entry, Bu. Tidak boleh. Karena tujuan kita memilikinya bukan untuk diperdagangkan dalam jangka pendek. Buat apa kita selalu up to date sama harga pasar? Karena kita stay di perusahaan itu, kita tidak lepas-lepas perusahaan, tidak lepas-lepas sahamnya. Oke, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya perusahaan tempat kita menanamkan investasi saham bukannya untung tapi malah rugi, atau bahasa Inggrisnya disebut dengan net loss, begitu. Kalau untung kita ikut senang, aset kita bertambah. Ya, konsekuensinya kalau rugi kita juga harus sedih, kita juga mau mencatat loss di debit. Kemudian kreditnya adalah investasi kita berkurang. Ini. Termasuk jika, ini kan tadi cerita tentang penyesuaian harga pasar saham. Kalau harga pasar saham juga demikian, teman-teman. Kalau dari 25 naik jadi 30, berarti saham kita kan naik di pasaran. Kalau harga pasarnya turun, sebut saja angkanya ya, biar enggak bingung. Harga pasar turun, misalnya dari 30 jadi 25, atau dari 25 jadi 10, misalnya turun. Dibalik aja. Berarti unrealized loss. Di akuntansi loss itu selalu debit ya. Kalau untung di kredit, kalau loss selalu di debit. Nah, udah. Fair value adjustment tadi saya bilang itu adalah suatu akun aset yang mewakili investasi itu sendiri. Jadi kalau rugi ya fair value adjustment-nya di kredit. Menjawab ya, Gianti.